Now, what do you see? They have to go or they stay in the position? In the middle of the season, what do you see? Sure. So you. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean di Piala Asia U23. Kemarin kita sudah melihat bahwa sebenarnya untuk kontrak Sintayong ini akan ditentukan ya, salah satunya akan ditentukan ketika Indonesia itu bisa masuk di 8 besar atau tidak. Atau bahkan Sintayong pun juga mengatakan dirinya siap membawa timnas Indonesia untuk di Olimpiade Paris asal bisa lolos di minimal 4 besar di Piala Asia U23 ini. Nah, yang menjadi perbincangan saat ini ya, yang menurut saya ini juga sangat patut untuk dibahas karena ya ada beberapa statement. Ini salah satunya dari pelatih Persija ya, Thomas Doll, yang selalu mengkritisi kemudian juga memberikan saran bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dan menurut saya itu hal yang sangat bagus. Dan mengenai ya kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak AFC mengenai Piala Asia ini, sepertinya ini juga akan berbenturan, lagi-lagi akan berbenturan. Mengapa demikian? Apakah target dari PSSI ya ini akan realistis, akan sesuai harapan? Kita juga tidak tahu karena memang di Piala Asia U23 ini bukan kalender FIFA, itu yang pertama, sehingga muncul lagi statement dari pelatih Persija ya, Thomas Doll. Dia mengatakan bahwa pemain-pemain seperti Rizky Ridho itu dia sudah memiliki rencana untuk tidak melepas. Nah, alasannya jelas karena memang Persija saat ini sangat membutuhkan banyak poin untuk bisa merengsek ke papan atas, untuk bisa bersaing di gelar juara, karena memang saat ini ada sistem championship antara peringkat 1, 2, dan 3 sebelum nanti ditentukan siapa yang akan menjadi juara liga. Nah, ini artinya memang sebagai pelatih klub tentu dia memiliki kepentingan klub dan timnas Indonesia karena ini bukan kalender FIFA ya, itu juga harus memahami apa yang diinginkan klub. Berbeda kalau ini adalah kalender FIFA ya, klub wajib melepas. Nah, ini lagi-lagi akan menjadi problem ya, seperti sosok Rizky Ridho ini juga bukan pemain cadangan di timnas Indonesia kalau untuk level U23, bahkan dirinya sesekali bahkan sering kali selalu menjadi kapten tim ya di U23. Nah, artinya Sintayong membutuhkan sosok pemain-pemain seperti Rizky Ridho dan kawan-kawan. Ya, saya ambilkan contoh seperti ini. Kalau misalnya di Liga 1 saja ya, di liga kita itu tidak bisa ya untuk melepas pemainnya, ya bagaimana pemain-pemain yang berada di klub luar negeri yang secara profesional juga mereka memiliki jadwal-jadwal yang padat. Nah, apakah ini salah pelatih yang memang tidak melepas pemain? Jawabannya juga tidak. Dan apakah ini salah PSSI karena tidak bisa menuruti kemauan Sintayong? Nah, jawabannya juga tidak. Nah, menurut saya yang paling penting dan objektif untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini adalah negosiasi dan proses lobbying. Nah, ini yang paling penting menurut saya, karena memang apa yang menjadi harapan kita ya, target kita ya untuk lolos ke 8 besar nanti ya, atau bahkan semifinal, itu adalah target harga mati menurut saya. Mengapa harga mati? Itu akan bisa menyelamatkan kontrak Sintayong diperpanjang atau tidak. Nah, artinya ya mungkin ada beberapa yang tidak melepas, ada juga yang melepas. Tetapi ini lagi-lagi ya, Sintayong ini butuh kepastian dari pihak klub-klub ini. Sintayong juga mengatakan bahwa jika skuad lengkap ya, jika skuad timnas Indonesia lengkap, dia sangat yakin Indonesia mampu bersaing untuk di Piala Asia U23 ini. Bahkan dia sangat yakin sekali. Nah, ini artinya semoga saja Sintayong ini
terbantu ya dengan negosiasi PSSI kepada pihak-pihak klub ini. Ya kalau dibilang sekuat timnas Indonesia jika full tim ya itu sangat mewah sekali ya. Ada sosok Justin Hubner, kemudian Ivar Jenner, kemudian Elkan Bagot ya, Hernando Ari ya, kemudian ada Rafael Stoic ya, semuanya memiliki usia-usia muda semua. Dan dia juga mengatakan bahwa apapun hasilnya ya dia akan bertanggung jawab. Ini Sintayong ya, dia akan bertanggung jawab asal ya pemain ini bisa untuk membela timnas Indonesia ya. Itu keinginan Sintayong. Dan apakah ini akan bisa diusahakan oleh PSSI atau tidak, kita belum tahu, karena gambarannya nanti setelah kualifikasi Piala Dunia ya, setelah melawan Vietnam, Sintayong langsung akan melakukan TC ya. TC itu langsung akan disambung setelah menangani timnas senior. Artinya memang dengan program dan rencana tersebut ya, Sintayong juga tidak main-main untuk menentukan skuad ya. Tetapi kalau misal skuadnya apa adanya ya, kita juga kasihan dengan Sintayong seperti itu. Lagi-lagi masalah target itu akan banyak diumbar, dan juga antara kuantitas dan juga kualitas pemain itu dihilangkan atau dikesampingkan. Ini bagi ya mungkin ya dalam tanda kutip para teman-teman kita atau orang-orang yang pembenci Sintayong ya, atau memang di sini mungkin kurang terlalu suka dengan Sintayong sehingga memunculkan paradigma baru ya, memunculkan argumen baru bahwa Sintayong sudah mengatakan tetapi dia tidak bisa mencapai target itu. Nah ini memang seharusnya kedepannya ini harus segera kita lihat dan seharusnya dievaluasi agar nantinya kita bisa melihat sebenarnya timnas Indonesia ini membutuhkan beberapa program untuk ke depan ya terkait permasalahan-permasalahan ini. Jangan sampai nantinya ini akan mendadak, karena 2 bulan lagi itu bukan waktu yang lama ya, itu sebentar lagi gitu. Dan kalau dilihat dari statement pelatih satu seperti ini ya, pelatih 2, pelatih 3, pelatih klub yang lain itu juga bisa mencontoh pelatih Persija seperti itu. Dan artinya di sini adalah tugas dari PSSI untuk segera melobi ya, untuk segera bernegosiasi dengan klub ya, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan PSSI saat ini sangat ditunggu, karena memang kita sebagai masyarakat Indonesia ya, masyarakat yang suka dengan timnas ya, yang cinta terhadap timnas, itu menginginkan sekali ya bagaimana timnas Indonesia ini bisa atau mampu melanjutkan tren positif ketika di timnas senior kemarin dan juga untuk tim U23. Dan menurut saya dengan kualitas dan juga skuad timnas saat ini, itu masih banyak yang mengharapkan timnas ini mampu untuk bisa menjadi bagian penting dari Piala Asia. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, mungkin juga menjadi info bagi teman-teman kemarin yang bertanya kepada saya, Bang, apakah ada striker baru yang saat ini akan menjadi bagian timnas ya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang harus saya jawab ya. Karena memang saat ini PSSI setelah saya telisik dari beberapa sumber ya, itu memang sedang mengupayakan lini striker, dan diharapkan usianya di bawah 24 tahun. Ya, semoga saja kalau memang selesai itu bisa dipakai di Piala Asia. Tetapi kalau menurut saya ya, itu sepertinya untuk selesai di bulan April itu susah atau sulit ya. Karena saat ini PSSI masih proses penjajakan dari beberapa pemain. Info A1 yang saya dapat seperti itu, artinya memang kita belum bisa berharap mengenai striker tambahan dan beberapa striker yang usianya di bawah 24 tahun ya. Kalau yang saat ini mencuat tentu striker yang di atas 24 tahun seperti Ilyas Al-Haf ya. Nah, artinya memang kita harus menunggu, lebih sabar ya mengenai striker ini. Yang jelas apa yang sudah ada saat ini seperti Rafael, kemudian Hoki Caraka, ini diharapkan nanti bisa menjadi amunisi dan juga suplemen untuk timnas di Piala Asia U23, dan semoga saja dilepas seperti itu, seperti sosok Rafael Struijk. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru kali ini mengenai timnas Indonesia U23
di Piala Asia. Apakah kalian yakin nantinya timnas ini mampu untuk bisa bersaing ya di Piala Asia U23 dengan skuad yang mungkin sudah ada dan juga apa adanya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.